Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Dia sungguh baik, dia sangat baik, dia teramat baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, dan kau teramat baik bagi kita. Untuk kami bawa korban syukur kami kepadamu. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadiratmu, saat masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku terima dengan syukur pada Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke kudus-Mu Tuhan. Hatiku terima dengan syukur sebab Tuhan baik. Sepanjang ku bawa korban syukurku dan tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku terima dengan syukur
Tuhan baik. Kau sungguh baik. Tuhan baik. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus.
Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama, terpujilah nama Yesus. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu kami berserah. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat. Allah yang tidak ada yang sepertimu. Tidak ada yang lain. Hanya kami kami memuji meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa atas semesta. Engkau yang berdaulat atas hidup setiap kami. Kami berserah penuh kepadamu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, Tuhan. Sebab hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Yesus Tuhan, hanya Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau pertolongan bagi kami. Pertolongan tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Engkau yang memimpin langkah hidup kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Suatu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami percaya Engkau setia bagi kami. Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu. Bahkan kami terus bersuka cita di dalam-Mu. Kami menikmati damai sejahtera yang tiada pernah berkesudahan di dalam. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau gembala yang baik bagi kami. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau memimpinku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun aku berjalan di lembah gelap, ku takkan sebab Kau sertai-Ku. Dalam-Mu damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu. Penuh dalam-Mu, Yesusku. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan sebab Kau sertai. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu. Yesusku, hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkau yang mengembalakan hidup kami. Dan kami mau taat pada pimpinan tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kami tersesat. Tapi kami mau mengikuti jalan-jalan kebenaran, sehingga kami berbahagia dalam hidup.
Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Syafing. Ya, selamat pagi, Shalom. Suaranya jelas ya. Selamat bergabung buat wajah-wajah baru. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya biarlah yang bergabung tetap setia mengikuti Koramdio setiap hari. Ya. Pagi ini kita mau masuk di dalam renungan kita yaitu di Mazmur 57. Demikian bunyinya. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di Tuhan, pagi hari ini, Bapak Ibu, renungan kita di Mazmur 57 ini hampir sama dengan yang di Mazmur 56. Bedanya di 56 ini kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Di sini yang 57 diburu musuh tetapi ditolong Allah. Nah, kenapa ini adalah satu ungkapan Raja Saul ya, ketika Raja Daud ketika diburu oleh musuh ya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang 21 ayat 10 itu berkata, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Nah, ini Raja Daud ini dia lari karena dia takut kepada Raja Saul ya. Lalu yang di 1 Samuel 22 itu berbunyi demikian, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Nah, Bapak Ibu, ketika Raja Daud di dalam ketakutan, ya kita udah baca di dalam Mazmur 57, terus kita baca juga kenapa dia takut, yaitu dia dalam dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, dia takut
waktu itu Raja Daud takut kepada Saul, Saul akan membunuh dia. Ya. Di dalam ketakutan itulah Daud berseru, yaitu di dalam Mazmur yang ke-57 ini ya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Raja Daud dia lari ke satu kota, yaitu kota Gad. Nah, waktu itu dia berpura-pura seperti orang gila ya, karena dia saking takut ditahu oleh bangsa Filistin ya. Nah, dia mau dibunuh. Tapi pada waktu itu Daud berpura-pura gila dan Raja Akis waktu itu melepaskan dia karena Raja Akis kira itu adalah orang gila ya. Nah, jadi Daud pada waktu itu dia lari ke satu gua yaitu Gua Adulam. Nah, saya baca-baca di Google, saya lihat Gua Adulam ini apa. Jadi Gua Adulam itu adalah satu tempat perlindungan ya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel ini, di situ Raja Daud pergi dan melarikan ke Gua Adulam. Nah, saudara-saudaranya, seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan Raja Daud dan mereka berhimpun ya. Nah, ternyata di dalam Gua Adulam itu eh, terdapat orang-orang yaitu dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang-orang yang sakit hati ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengertian ini ya, di dalam Gua Adulam, yaitu ketika mereka membawa Raja Daud waktu itu di dalam dikejar-kejar oleh musuh, terus di situ juga ada banyak orang-orang yang eh, bermasalah ya, tapi mereka berlari di tempat yang tepat, yaitu di dalam satu gua, yaitu gua perlindungan, dan mereka di situ mengadakan doa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah tempat yang paling tepat buat kita dalam pengiringan kepada Tuhan ya. Jadi tempat kita itu Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan buat kita. Itu yang paling utama di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita ya. Nah, di dalam Mazmur 57 ini banyak sekali ungkapan-ungkapan Raja Daud, dan di dalam ungkapan di pasal 57 ini banyak lagu-lagu yang dari ungkapan ini diciptakan, yang kita sering nyanyikan ya, tinggikan dirimu itu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Mazmur pagi hari ini yang pasal 57 ini mengajar kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan. Kedua, Tuhan Yesus itu tempat pertolongan dalam hidup kita ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau diceritakan, saya mau bersaksi itu tentunya nggak habis-habis. Kalau direnungkan betapa baiknya Tuhan menolong di dalam keluarga ya. Nah, saya merenungkan bahwa di dalam hidup saya dari waktu masuk dalam pernikahan, banyak pergumulan yang saya naikkan kepada Tuhan. Tidak satu pun yang Tuhan tidak jawab ya, cuma butuh waktu ya. Makanya di dalam Mazmur yang 56 ayat keempat itu adalah Mazmur yang saya selalu ingat ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Karena apa Bapak Ibu? Orang lihat saya, wah enak ya Ibu Simon, semuanya usaha besar, anak sudah berhasil. Tetapi ada yang kadang membuat satu pergumulan itu yang benar-benar saya mau naikkan kepada Tuhan tuh, minta pertolongan Tuhan itu nyatakan dalam hidup saya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari pernikahan, usaha, terus anak sudah besar, beda-beda setiap persoalannya ya. Nah, kalau saya mau saksikan pada waktu anak-anak mulai usaha ya. Nah, pada waktu itu dia buka Dine and Chat. Saya ingat sekali eh, waktu itu baru pertama kali buka, omset semakin hari semakin menurun ya. Di titik nol rasanya anak saya cerita bahwa rasanya tuh sudah nggak sanggup ya. Tapi saya selalu katakan kita harus berdoa.
berserah kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu ya kami berdoa, dan kami juga punya tim doa bersama Bapak Heri. Thank you buat setia dalam melayani kami di dalam doa. Jadi satu kekuatan doa itulah yang selalu menolong, seperti Raja Daud mengungkapkan di dalam Mazmur 56 dan 57. Ini banyak sekali ungkapan Raja Daud itu. Nah, Tuhan Yesus itu mau menolong kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan ya. Nah, jadi waktu itu ketika waktu di dalam kesesakan anak saya mengeluh, waktu itu tiba-tiba ada orang yang datang tawarin live musik ya. Nah, orang itu tawarkan dengan memberi harga yang sangat murah. Lalu ya anak saya coba pakai mereka. Nah, disitulah mulai semakin baik, dan sampailah hari ini ada beberapa yang dia buka ya. Nah, berarti kita di dalam kesesakan itu, Tuhan itu mau memberi kita, menurut saya ya, memberi kita itu supaya kita itu tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah tempat pertolongan dan perlindungan buat kita. Oleh sebab itu, kita jangan takut, kita jangan berserah, dan kita juga harus menjaga hati kita ketika keadaan apapun yang kita hadapi, kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukan sampai kita usaha sudah berhasil, anak-anak masuk dalam rumah tangga juga pun itu ada satu masalah buat kita ya. Nah, tetapi tinggal hati kita bagaimana kita mau mengandalkan siapa, kita mau berharap kepada siapa. Jadi pagi hari ini kita mau belajar seperti Raja Daud ini ya, supaya kita harus mempunyai perbedaan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan ya. Nah, kalau orang yang mengenal Tuhan, sandaran dia itu adalah kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan tapi tidak pakai atau dia pakai dengan caranya sendiri, saya yakin hidupnya tidak akan ditolong oleh Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Raja Daud ini mengalami satu kesesakan, dia datang di Gua Adulam mencari perlindungan, mereka berdoa di sana memohon kepada Tuhan. Kita boleh melihat Raja Daud itu saking dia takut, terus rakyat Filistin ngomong, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Raja Daud berlaksa-laksa. Itu yang didengar oleh Raja Daud itu, sehingga dia takut dibunuh oleh Raja Saul ya Bapak Ibu. Nah, seringkali kita juga mendengar hal-hal yang negatif dari luar, membuat kita itu jadi jadi takut Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau uh, setiap setiap kata-kata negatif yang keluar, yang datang dalam hidup kita, ke telinga kita, biarlah kita mau menjadi anak Tuhan itu yang cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Kita banyak untuk berdiam diri, supaya kita dapat berdoa, memohon kepada Tuhan ya. Nah, kenapa saya sangat firman Tuhan ini ya, yang pasal 56 ayat keempat ini ya, waktu aku takut ya. Nah, Bapak Ibu, pada berapa tahun yang lalu itu saya benar-benar takut ya. Takut ketika pesawat kebakaran, itu takut saya waktu itu ya. Tetapi kita nggak ada lari di mana-mana, nggak bisa pergi kemana-mana. Tetapi hanya berdoa. Nah, itulah datang pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang tidak dapat saya ungkapkan, betapa baiknya Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita ya.
Oleh sebab itu, saya mengajak pagi hari ini, biarlah kita mau belajar seperti Raja Daud, mengungkapkan isi hati kita itu kepada Tuhan. Kita minta pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari cara kita sendiri ya. Nah, pagi hari ini ya, firman Tuhan biarlah menguatkan hati kita untuk kita tetap teguh, meskipun ada banyak hal yang kita hadapi, yang tidak dapat kita pecahkan. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu pertama dia adalah perlindungan kita. Kedua, Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita dan kita tidak memakai dengan akal dan pikiran kita sendiri, tapi kita mau bawa, kita mau serahkan pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan ya. Ada banyak hal yang kita hadapi pastinya ya. Dari kita masuk rumah tangga sampai kita sudah punya anak, bahkan sekarang pun sudah punya cucu, itu punya masalah ya buat buat hidup saya pribadi. Saya merindukan bahwa cucu-cucu saya itu harus ada di dalam Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan dan melayani ya. Nah, dan karakter mereka juga itu pun kita harus tolongin mereka ya. Nah, jadi bagaimana hidup kita mau menolong orang-orang di sekeliling kita kalau kita juga tidak menempatkan diri kita itu kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Nah, pagi ini biarlah itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita belajar seperti Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam banyak hal. Meskipun dia tadinya tidak termasuk hitungan, ternyata Raja Daud dipakai Tuhan bisa mengalahkan Goliat sebesar itu ya. Nah, saya tidak tahu Goliat apa yang Bapak Ibu hadapi dalam hidup Bapak Ibu ya. Kita lihat Goliat itu tentunya takut kalau mungkin ada di depan kita. Saya ngebayangin Goliat kalau ada di depan kita bagaimana respon kita menghadapi Goliat ya. Nah, tapi Raja Daud itu mempunyai Tuhan, dia hanya mengalahkan dari 5 batu di tangannya, yaitu batu penjuru, sehingga Goliat itu bisa dikalahkan ya. Persoalan yang besar bisa dikalahkan ya, karena ada batu penjuru yaitu Yesus ya. Nah, sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dan saya serahkan kepada Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Japeng buat sharing firman pagi hari ini. Jadi kita belajar bahwa satu-satunya tempat kita berlindung di dalam setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang kita hadapi, itu hanyalah Tuhan satu-satunya. Jadi seperti yang kemarin kita juga sudah bahas, kita ini nggak mungkin bisa lari dari setiap persoalan, permasalahan kita hadapi. Tetapi kalaupun mau lari, satu-satunya tempat kita berlari itu adalah Tuhan. Nah, jadi Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Dan seperti apa yang Ibu Simon tadi sampaikan, ketika kita takut, biarlah secepat itu juga hati kita percaya. Karena berkali-kali saya akan ingatkan, diserang rasa takut, diserang rasa khawatir itu normal. Tetapi hidup dalam ketakutan dan hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Siapa nggak takut Bapak Ibu di atas pesawat yang sedang terbang, mesinnya terbakar? Kalaupun saya ada di tempat itu, seketika rasa takut pasti akan langsung ditawarkan oleh iblis. Tapi saya percaya ketika manusia roh kita kuat, firman Tuhan menetap di hati kita, maka respon otomatis kita itu adalah tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, saya tidak mau mengatakan persoalan besar atau kecil, karena bagi setiap orang ketika persoalan itu datang kepada dia, maka semua persoalan itu besar, nggak ada yang kecil. Orang lain bisa menilai persoalan yang kita hadapi itu kecil. Tapi saya tahu, saya percaya setiap kita ketika kita menghadapi persoalan, semua akan jadi besar bagi kita. Tapi orang yang rohnya kuat karena firman dan roh kudus,
Dia akan seketika itu juga bisa berkata, tetapi Allahku jauh lebih besar dari setiap permasalahan. Nah, selain dari apa yang Ibu Simon sampaikan dan tadi juga sudah disinggung sebenarnya, bagaimana sikap hati Daud yang kita belajar. Kita tahu sekali lagi Ibu Simon tadi sudah sampaikan bagaimana kisah di Gua Adulam. Tempat di mana Daud harus bersembunyi sebenarnya lebih tepatnya dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayatnya yang ketiga atau yang kedua kalau di aplikasi ini, ayat yang ketiga atau yang keempat ya, kiranya ia mengirim utusan dari surga. Dan kita tahu dari kisah Adulam yang tadi Ibu Simon sudah baca, justru yang datang kepada Daud siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang punya masalah. Terkadang kan waktu kita punya masalah, kita berdoa itu pengennya ada mujizat. Kalau bicara tentang utusan dari surga itu kan sesuatu yang supranatural. Tiba-tiba datang malaikat dengan pasukan yang besar, seperti waktu Elisa dan pembantunya dikepung. Waktu Elisa akhirnya berdoa, Tuhan, bukalah mata hambaku ini supaya dia bisa melihat. Dan dia bisa melihat ternyata ada pasukan yang jauh lebih besar melindungi mereka dibanding pasukan musuh yang menyerang. Nah, seringkali dalam hidup ini ketika kita berdoa, dalam pergumulan permasalahan, kita kan pengennya terjadi hal-hal yang supranatural menurut kita. Tapi ternyata kadang realitanya nggak seperti apa yang kita harapkan. Tapi satu hal yang kita belajar dari Daud, bagaimana respon Daud ketika dia berdoa supaya ada utusan dari surga yang datang. Malah orang-orang yang punya masalah yang ada datang menghampiri dia. Tapi seperti Ibu Simon tadi katakan, Mazmur ini banyak digubah jadi lagu. Nah, ini yang mau kita belajar dari Daud. Ketika apa yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai doa, dan dijawab Tuhan dengan caranya Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa kita. Tapi kan jawaban itu datangnya dari Tuhan. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah, seringkali banyak orang Kristen sudah terjebak dengan pola yang salah, dan salahnya itu fatal banget. Mereka terbiasa berpikir Tuhan itu menjawab kalau Tuhan memberikan apa yang mereka minta sesuai dengan apa yang diorder. Sehingga ketika apa yang diminta nggak diberikan, mereka ngomong Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak dengar doa. Padahal percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu selalu mendengar doa kita, Tuhan itu selalu menjawab doa kita, dan jawaban Tuhan itu yang terbaik bagi kita, sekalipun kita belum ngerti pada waktu itu. Ya bayangin, ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Pengennya ada utusan dari surga, dengan kekuatan supranatural, matiin Saul, matiin prajurit-prajurit Saul yang ngejar-ngejar dia, tapi justru yang datang orang-orang yang juga sedang dikejar-kejar oleh masalah. Tapi sekali lagi, mari belajar seperti Daud. Dia justru tetap bersyukur kepada Tuhan, dia meninggikan Tuhan, hatinya tetap siap dengan segala keadaan. Dan kita tahu, orang-orang yang menyertai Daud sejak di Gua Adulam, itu ujungnya akhirnya menjadi orang-orang top leadernya Daud. Dan kata kuncinya seperti Ibu Simon tadi katakan, proses Bapak Ibu. Tapi bagaimana respon hati kita ketika di dalam proses, itu yang menentukan. Jadi hari ini perenungan kita adalah ketika engkau di dalam pergumulan, ketika engkau dalam permasalahan, dan engkau berdoa kepada Tuhan. Dan seakan-akan jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Apakah engkau masih bisa berespon benar? Apakah engkau masih bisa mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Apakah engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah engkau tetap hidup di dalam tuntunan hikmat Tuhan sehingga engkau tetap bisa mengatur segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan itu mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya, firman Tuhan berkata bersama dengan Tuhan, kita ini akan melakukan perkara yang besar.
Seperti ada pujian yang sering kita nyanyikan, saat ku tak melihat jalanmu, tapi hatiku mau tetap percaya. Jadi satu-satunya tempat perlindungan pertolongan kita adalah Tuhan. Jangan pernah lari kepada siapapun, kepada apapun. Ketika engkau punya permasalahan, larilah, berlindunglah kepada Tuhan. Dan ketika apa yang kau doakan dan harapkan sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, kita ini jangan mengejar iman yang besar, tapi mari kita bertumbuh di dalam iman yang benar. Apa itu iman yang besar? Iman yang besar itu berdoa supaya gunungnya pindah. Tapi iman yang benar adalah ketika dia berdoa supaya gunung pindah dan kenyataannya gunung itu nggak pindah, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu iman yang benar. Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini kita belajar dari Daud. Seperti apa yang Ibu Simote sudah sampaikan. Ketika engkau punya masalah, lari hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang kemarin saya katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hatiku percaya. Jadi berkali-kali, setiap kali kau dalam pergumulan, ketika iblis menawarkan rasa khawatir, maka sesaat itu mereka katakan, aku takut Tuhan, tapi aku percaya Engkau beserta dengan aku. Aku khawatir Tuhan, tapi aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Baik itu dalam perkataan, ataupun dalam lagu-lagu yang kita tahu dan nyanyikan berulang-ulang seperti saya katakan, mau 10 kali, mau sampai 100 kali, sampai benar-benar engkau terkoneksi dengan Tuhan secara intim, engkau sedang ngomong secara pribadi. Dan saya jamin ketika hal itu yang kita bangun, kita akan jadi seperti Daud. Seperti Ibu Simon tadi katakan, masalah itu nggak akan pernah habis-habisnya. Daud sepanjang perjalanan hidupnya ngalamin masalah. Waktu menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, dia diserang beruang dan singa. Ketika dia baru dilantik, ditabiskan, diurapi Samuel jadi raja, belum duduk di istana, dia dikejar-kejar musuh. Dia menghadapi Goliat. Setelah jadi raja, memerintah pun dia harus tetap menghadapi peperangan. Dia menghadapi pergumulan hidup. Dia dikudeta oleh anaknya. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya situasi mapan. Tapi percayalah, ketika Tuhan kau jadikan satu-satunya tempat perlindungan, disitulah engkau akan punya rasa aman. Sekalipun di sekeliling ada badai yang bergelora, ada musuh yang mengepung. Sebab itu sekali lagi, jadikan Tuhan tempat perlindunganmu, percaya kepada Tuhan, dan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Caping. Silakan. Ya, Oh ya, silakan. doakan untuk anak-anak GIP. Pagi ini jam 6 mereka meluncur ke Muara Bungo untuk melayani anak-anak muda di Muara Bungo. Ya. Oke, silakan, Will. Ya, silakan Will. Nanti ditutup sama Ibu Simon. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami percaya bagaimanapun keadaan kami Tuhan, situasi kami percaya perlindungan datang daripada-Mu, pertolongan datang daripada-Mu Tuhan. Engkau tetap setia di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, dan kami mau setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada masalah Tuhan yang tidak bisa kami selesaikan persoalan hidup kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang lebih besar dari apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Simon yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Kau senantiasa memberkati Bu Simon, berkati setiap usaha kesehatan Bu Simon, pekerjaan Bu Simon, apapun yang ia lakukan Tuhan. Baik itu pelayanannya Tuhan, Kau tambahkan kapasitasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap kehidupan Bu Simon akan menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Kami serahkan Bu Simon ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Nilu Tuhan pasca operasi. Biarlah tangan-Mu Tuhan, biluk-biluk kesembuhan Tuhan ada di dalam hidup Nilu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Boyong Tuhan, yang setelah selesai melakukan tindakan di saraf terjepitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari semakin baik Tuhan. Tidak ada sakit apapun di dalam pinggangnya maupun di kakinya Tuhan. Pemulihan terjadi di hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Vincent Tuhan. Kami lihat perkembangan semakin hari semakin baik Tuhan. Kau menyertai hidupnya Tuhan. Kau campur tangan di dalam setiap pemulihannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadaannya akan kembali normal seperti biasa. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, Ko Andi dan Ci Ahung. Biarlah Engkau selalu kuatkan hatinya Tuhan, beri penghiburan untuk selalu menemani Vincent Tuhan di setiap keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Vincent dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini jam 6 anak-anak Gate akan berangkat dari Jambi ke Bungo. Kau sertai setiap perjalanannya Tuhan. Biarlah sampai Bungo dengan selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Anak-anak ini akan berdampak di setiap daerah yang ia kunjungi Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai, melindungi, dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin baik. Pemimpin yang Kau selalu memberkatinya Tuhan. Kami serahkan pemimpinnya Tuhan. Kasih roh hikmat, ketakut akan Engkau Tuhan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Ada kesejahteraan, perlindungan daripada-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota-kota yang kami tempat tinggalin, dimanapun kami berada Tuhan, Kau senantiasa memberkati kota tersebut Tuhan, baik itu para pemimpinnya sampai jajaran terbawah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap kota itu Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu semakin hari semakin diperluas di dalam hidup kami. Di dalam negara ini semakin diperluas juga. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang selalu melindungi, Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami sudah mau mengakhiri dari Korandeo kami. Tapi Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami, tetap tinggal dalam hidup kami. Biarlah kami mau semakin hari berjalan lebih lagi mengandalkan Engkau, teguh di dalam Engkau, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, ketika kami takut, kami ini percaya kepada Engkau. Tinggallah firman-Mu itu terus dalam hati kami semua pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Tuhan menolong dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di setiap rumah tangga kami Engkau tinggalkan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Kau tolong setiap kami ya Bapa. Engkau adalah sumber dari segala jawaban. Terima kasih Bapa. Kami hanya naikkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, selamat bergabung untuk Koapet dan yang lain-lainnya. Oke, saya Will, belum pulang, Will. Belum Pak, Minggu kayaknya. Ada kontrol hari Sabtu kayaknya. Oh,